Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA, MA, SMK sederajat. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian D, peran serta warga negara dalam gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, pada subbab ini tentunya kalian akan memahami bagaimana sih peran serta warga negara dalam menyelesaikan konflik dari berbagai aspek kehidupan. Konflik dapat terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami bagaimana sih peran warga negara dalam penyelesaian konflik dari berbagai aspek kehidupan. Mari simak materinya. Nah, yang pertama, peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Peran serta warga negara diharapkan mampu menghindari konflik dari berbagai aspek kehidupan. Nah, hal ini tentunya dapat dilakukan dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik, serta menjalin komunikasi yang baik dan juga terbuka. Nah, berikut ini merupakan contoh peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta individu dalam keluarga dalam menyelesaikan konflik. Nah, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai. Nah, keluarga memiliki andil besar dalam pembentukan dan perkembangan ketahanan individu, termasuk ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi konflik, serta mampu menciptakan kehidupan yang harmonis melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, peran serta warga negara dalam menyelesaikan konflik di antaranya yang pertama adalah menjadi mediator ya di dalam keluarga itu. Nah, dalam lingkup keluarga, seseorang anak dapat bertindak sebagai mediator bagi kedua orang tuanya yang sedang bertikai. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Setiap anggota keluarga harus mampu menghargai pendapat, meskipun berbeda pandangan atau pendapat. Yang ketiga yaitu musyawarah. Selain yang pertama menjadi mediator, yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga adalah musyawarah. Nah, setiap anggota keluarga maka hendaknya berpartisipasi dan bermusyawarah dengan cara mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pihak lain dan memberikan masukan yang konstruktif. Yang keempat, yaitu menyelesaikan konflik dengan penuh tanggung jawab. Nah, setiap anggota keluarga diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain. Nah, peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Dalam rangka memelihara kondisi damai setiap masyarakat, maka berkewajiban untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain. Yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang keempat, mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang kelima, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Kebhinneka Tunggal Ikaan serta menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Nah, itulah beberapa rangka dalam memelihara kondisi damai dalam masyarakat. Maka berkewajiban memberlakukan seperti tadi ada mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, mengakui dan memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya,
Itu ya. Nah, itulah beberapa kewajiban yang perlu kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang berikutnya adalah peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Negara tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca terjadinya konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan juga terukur. Di antaranya yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Setiap warga negara diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi, seperti ikut serta dalam memilih calon pemimpin. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Sebagai warga negara yang baik, diharapkan dapat menghargai hak asasi manusia dan menghormati perbedaan setiap individu atau kelompok, serta mampu mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan pemicu konflik. Yang keempat yaitu adanya musyawarah. Nah, setiap warga negara harus mampu bermusyawarah mufakat, saling mendengarkan, dan memberi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, adapun yang berikutnya adalah gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Nah, tahukah kalian permasalahan keberagaman adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi-solusi yang berkeadilan tentunya. Nah, berikut ini adalah beberapa gagasan solutif yang dapat diambil untuk mengambil permasalahan keberagaman secara adil dan berkeadilan. Di antaranya, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama, bahwasanya semua orang itu memiliki hak juga kesempatan yang sama dalam memperlakukan atau memperjuangkan haknya, seperti itu. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Yang keempat, mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. Lalu yang berikutnya, menghormati hak asasi manusia. Nah, itulah beberapa gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Adapun yang berikutnya adalah dengan mengambil gagasan solutif yang adil dan juga berkeadilan. Nah, adil itu adalah seimbang, tidak berat sebelah. Jangan sampai kita berbuat sesuai dengan yang tidak semestinya, gitu ya. Atau memperlakukan sesuatu itu yang tidak semestinya kita lakukan. Makanya harus adil atau seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.